Pemirsa masih bersama kami dalam MNC Newsroom dan kita masih akan membahas terkait dengan ramai-ramai menolak sistem pemilu atau sistem proporsional pemilu 2024 yang akan dilaksanakan secara tertutup yang masih menunggu bagaimana Mahkamah Konstitusi akan membuat putusannya yang bersifat final and binding. Masih bersama kami Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Tuli Kurnia, peneliti Perludem Fadli Ramadhanil dan juga Wakil Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM Tama S. Langkun. Bapak-bapak masih bersama kami ya. Mas Tama masih karena lagi di studio ya. Baik, saya kembali ke Uda Fadli. Baik, Uda Fadli, pertanyaannya sama seperti sebelum kita jeda tadi, gitu, terkait dengan Perludem ketika membaca materi gugatan yang masuk ke Mahkamah Konstitusi, judicial review tersebut. Materi apa saja dari gugatan tersebut yang menjadi poin-poin Perludem sehingga membuat kesimpulan seperti saat ini? Ya, dari permohonan pemohon itu ada paling tidak 4 argumentasi, Kak Fani ya. Pertama, mereka mengatakan sistem pemilu proporsional terbuka itu mendistorsi peran partai dalam pencalonan. Karena yang dicalonkan itu adalah orang-orang yang populer saja, orang-orang yang punya uang yang banyak gitu ya. Sehingga itu peran partai jadi degradasi. Kemudian yang kedua mereka juga mengatakan banyak kader-kader partai yang kemudian menjadi tereliminasi dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Nah, kemudian yang ketiga mereka mengatakan partai seperti kehilangan kontrol terhadap anggota legislatif yang kemudian sudah terpilih dengan sistem pemilu proporsional terbuka. Kita bantah semua itu. Ini Bang Doli ada di sini, pasti beliau bisa cerita ini. Bagaimana kemudian proses pencalonan partai dilakukan dan bagaimana kontrol partai terhadap caleg terpilih di lembaga legislatif. Kita mengatakan bahwa tidak mungkin kalau kemudian ada kader partai politik yang keberatan terhadap adanya caleg yang populer, caleg yang banyak uang, kemudian masuk menjadi calon anggota legislatif, itu masalahnya bukan di sistemnya. Dia harusnya protes ke partainya. Karena yang punya otoritas penuh untuk menentukan siapa yang bisa jadi calon itu kan partai politik. Tidak ada urusannya dengan sistem pemilunya. Jadi kalau partai merasa justru ada banyak pengurus partai, kader partai yang sudah berdarah-darah puluhan tahun di partai, menjaga partai gitu, membangun partai, tiba-tiba ada orang yang punya uang, punya popularitas besar, tinggi, masuk ke partai mau jadi caleg, kan partai tinggal bilang saja, Anda yang punya populer dan punya uang nanti dulu, sabar dulu, yang diutamakan adalah kader partai. Jadi problemnya di partai sebetulnya kalau dia komplain soal itu. Nah kalau soal mengendalikan anggota legislatif, saya kira kita semua paham lah bagaimana kemudian partai punya mekanisme pengawasan di internal, punya mekanisme PAW kalau kemudian itu dirasa alegnya kemudian tidak bisa lagi menjalankan mandat partai dalam kerja-kerja di lembaga perwakilan. Nah itu yang kita bantah semua di dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon. Nah jadi saya kira apa yang kemudian diinginkan oleh pemohon mengubah sistem pemilu ya, apalagi dengan memakai tangan Mahkamah Konstitusi itu nggak make sense. Apalagi dia nggak punya studi empirik ya, kenapa kemudian sistem pemilu itu harus diubah. Saya tadi juga menyambung apa yang disampaikan Bang Doli. Kami di Perludem itu seingat saya ada 2-3 kali diundang Komisi 2. Ketika setelah pemilu 2019 itu, hampir semua partai politik waktu itu mau melakukan perbaikan terhadap kerangka hukum pemilu. Nah kan tiba-tiba dihentikan kan atas permintaan Pak Presiden waktu itu ya Bang ya. Nah dihentikan proses revisi undang-undang pemilu. Seperti direm mendadak itu waktu itu. Kami tahu prosesnya sudah sangat jauh itu. Nah, sekarang tiba-tiba ketika kompetisi pemilunya sudah dimulai, sudah berjalan jauh, ada keinginan mengubah sistem pemilu. Ini kan sama dengan pertandingan sepak bola, Kak Fani ya, sudah setengah kompetisi, tiba-tiba proses penentuan pemain yang boleh main diganti. Ini kan kacau jadinya kompetisinya. Jadi, awalnya pemainnya misalnya yang boleh menentukan itu pelatih, sekarang diganti wasit yang boleh menentukan siapa yang boleh masuk ke lapangan gitu. Ini kan merusak mekanisme, merusak sistem gitu. Nah jadi kalau kemudian mau menjaga proses pemilu 2024, ini juga menurut saya sih kita harus minta juga sikap yang tegas dari Pak Jokowi sebagai kepala negara ya. Ini kan pemilu terakhir beliau sebagai presiden. Beliau harus tinggalkan legasi yang baik. Jangan terus-menerus pemilu 2024 ini ada di ruang yang penuh dengan kontroversi. Kontroversi soal verifikasi partai, kontroversi soal sistem pemilu, dan banyak lagi hal yang lainnya. Ini akan membuat trust publik terhadap pelembagaan penyelenggaraan pemilu 2024 akan menjadi tergerus. Dan sayang sekali, padahal 2024 itu kita punya
pemilih itu 52,6% berusia 40 tahun ke bawah. Itu adalah anak-anak muda yang harusnya bisa membawa ide-ide segar dalam perdebatan di dalam konsultasi pemilu. Tapi kalau sekarang terus-menerus pemilu 2024 ada di tengah kontroversi begitu ya. Mau penyelenggaranya, sistemnya juga masih diperdebatkan. Apalagi nanti masih ada yang bicara penundaan pemilu gitu ya. Ini kan menjadi orang, ini sebetulnya pemilu 2024 dipersiapkan seperti apa gitu. Orang akan distrust jadinya. Gitu. Kontraproduktif, kemudian justru ini anak-anak muda jadi semakin apatis begitu. Dikhawatirkan menjadi apatis terhadap proses pemilu maupun proses politik yang ada di Indonesia. Berarti secara dengan kata lain begitu, Dafadli, ini juga bisa menjadi sebuah pertaruhan sendiri tentunya, atau katakanlah membutuhkan langkah lanjutankah begitu dari pemerintah, dari Presiden Joko Widodo misalnya, untuk mengontrol putusan yang akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi? Iya, kalau Presiden mengintervensi MK tentu tidak mungkin ya, karena ini kan kekuasaan kehakiman yang mestinya merdeka. Tapi saya termasuk orang yang punya keyakinan Mahkamah Konstitusi pasti menghitung implikasi yang sangat serius kalau sistem pemilunya diubah. Saya yakin Hakim MK kan pasti sudah menangkap lah. Ada 17 lebih pihak terkait dalam perkara judicial review ini. Hanya satu PBB yang menginginkan kembali ke proporsional tertutup. Nah, ada ahli yang diperdengarkan keterangannya, keahliannya, refleksi pengalamannya bagaimana sistem pemilu itu dilakukan. Dan tertutup terbuka ini kan satu variabel saja dari sekian banyak variabel sistem pemilu, Mbak Fani. Kalau kemudian ini mau diubah, ini akan berpengaruh kepada proses penetapan calon terpilih, berpengaruh pada proses kampanye, berpengaruh pada proses rekapitulasi. Nah, ini yang akan menimbulkan kekacauan kalau diubah di tengah tahapan yang sedang berjalan gitu. Ibarat membangun rumah ini ya, sistem pemilu ini adalah pondasinya. Jadi kalau kita mau merumuskan hal-hal yang jauh lebih dalam soal pemilu, manajemennya akan seperti apa, penyelenggaranya akan seperti apa, itu kita tuntaskan dulu. Sistem pemilunya mau yang mana. Nah sekarang ini aneh nih kita nih, sudah berjalan setengah kompetisinya, kita memperdebatkan sistem pemilunya. Nah ini yang menurut saya sih membuat pemilu 2024 ada di tengah kontroversi yang sebetulnya tidak penting kalau ini diperdebatkan di tengah tahapan pemilu. Baik, berarti sekarang pertanyaannya untuk Bang Doli dan juga Mas Tama begitu, karena sama-sama dari proksi partai politik. Saya ke Bang Doli terlebih dahulu begitu. Ya, ini tapi menjadi salah satu catatan tersendiri begitu bagi tiap parpol untuk mungkin mengambil kritik tersebut dan kembali melakukan pengawasan dan juga bagaimana ya tadi pelaksanaan terkait dengan caleg-caleg sesuai dengan kritik yang tadi disematkan dalam materi gugatan. Apakah menurut Anda Bang Doli dan juga Partai Golkar khususnya, materi gugatan tersebut salah sasaran, salah konteks seperti itu, seperti akal-akalan atau strategi, seperti narasi yang sudah muncul saat ini di media massa, kemudian juga di kalangan netizen begitu Bang Doli, ini bisa jadi akal-akalan untuk menunda pelaksanaan pemilu 2024. Mengingat kontroversi, kemudian juga isu-isu yang beredar saat ini mulai dari kurangnya anggaran pemilu di tahun 2024 ini, kata KPU kita masih kurang 29,6 triliun, seperti itu. Tanggapan Anda? Ya, saya tidak mau ikut masuk yang kemudian berpikir ya kita berspekulasi ini akan ada bagian skenario besar sampai penundaan pemilu dan segala macam seperti itu ya. Karena kalau lihat dari prosesnya, tahapannya, semuanya sebetulnya tidak ada kondisi yang kemudian pada akhirnya kita berkesimpulan untuk menunda pemilu ya. Karena saya ya pemilu itu harusnya bisa ditunda ya. Kalau di undang-undang itu ada namanya istilahnya pemilu lanjutan dan susulan. Tidak ada istilah penundaan pemilu. Dan itu juga terjadi kalau memang ada force majeure gitu. Nah, tetapi kembali yang tadi, menurut saya kalau memang materi gugatannya seperti tadi itu, yaitu out of context menurut saya ya. Karena justru peran partai sekarang ini cukup kuat di dalam proses yang sekarang atau sistem yang sekarang sedang dijalankan gitu. Dan kalau misalnya tadi ya, jadi kalau yang dipersoalkan adalah takut kalau misalnya ada kader-kader partai ya, kemudian nanti kalah terhadap orang-orang yang punya uang dan segala macam seperti itu.
Nah, jadi sebetulnya itu nggak ada pengaruhnya dengan sistem yang sekarang. Betul tadi yang disampaikan bahwa ya itu kan pada akhirnya kembali kepada kebijakan dari pimpinan partai. Kalaupun misalnya ya situasi itu bisa juga sama dengan sistem tertutup. Ya, kalau misalnya pimpinan partainya tidak terbuka, kemudian otoriter, gitu ya, kemudian pengambilan keputusannya sepihak dan segala macam. Ya justru itu lebih memudahkan orang yang punya uang tadi. Ya dia tinggal bayar aja sama pimpinan partainya, nggak usah bayar rakyatnya gitu. Ya kan lebih gampang kalau kita mau pakai ukuran begitu-begituan gitu. Nah jadi menurut saya tolong dibedakan antara kita mau menyempurnakan sistem pemilu yang pilihannya banyak ya. Jadi kalau bicara tentang silsilah sistem pemilu ini kan ada kutubnya. Awalnya ada dua, ya, proporsional dengan kemudian ada sistem majoritarian atau distrik. Kemudian berkembang ada mix system dan segala macam itu. Dan itu juga variabel masing-masing tiga ini banyak lagi. Nah, kita sebenarnya menginginkan kita evaluasi setelah reformasi ini 24 tahun, 25 tahun, kita ingin mencari kan negara kita ini makin lama makin maju, masyarakat kita masih well educated. Tentu sistemnya juga kemudian harus disesuaikan, gitu. Nah, kalau saya bayangkan kalau misalnya nanti ya tiba-tiba Mahkamah Konstitusi mengatakan sistem proporsional terbuka ini yang dilaksanakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 misalnya, berarti kan artinya inkonstitusional. Nah, efeknya adalah bahwa selama ini ternyata 3 pemilu yang menggunakan sistem ini berarti itu inkonstitusional. Termasuk posisi saya sekarang sebagai anggota DPR bisa digugat, bisa dikatakan inkonstitusional. Satu. Yang kedua, nanti dalam proses kita menyempurnakan sistem pemilu, kita tidak lagi punya alternatif lain kan. Yang terbuka ini kita anggap sudah inkonstitusional. Jadi artinya itu mempersempit ya ruang gerak kita untuk menyempurnakan sistem demokrasi kita ini. Jadi kita membatasi diri pada akhirnya nanti ya setelah ini ya bahwa dari sekian banyak variabel sistem pemilu itu ada satu variabel yang dikatakan sudah tidak konstitusional lagi. Nah ini yang tadi saya menyambung bahwa implikasinya ini akan sangat rumit, sangat kompleks, sangat panjang gitu. Dan bisa berpengaruh terhadap pertumbuhan demokrasi kita ke depan. Nah, oleh karena itu, mari kita proporsional saja. Kalau misalnya tadi masalahnya cuma sekedar mengamankan dalam tanda petik, ya, para pengurus partai itu memprotek adanya terjadi liberalisasi. Itu saya kira juga nanti bukan hanya sekedar sistem pemilunya yang kita perkuat, tapi sistem partai politiknya, undang-undang partai politik. Jadi banyak hal sebetulnya kalau kita menyempurnakan ya. Nah, itu yang harus bisa kita pahami secara bersama. Karena sasarannya parpol begitu ya, dan kalau misalnya justru kita merevisi begitu atau katakanlah mengubah sistem proporsionalnya, justru kalau katanya agama Islam lebih banyak mudaratnya begitu ya Bang Doli. Mas Tama, silakan. Iya, kalau dalam pandangan kami ya tentu saja tadi tidak ada jalan yang instan begitu ya untuk merapihkan partai politik atau sistem pemilu, dan kemudian juga kita percaya bahwa JR di MK itu bukanlah obat atau misalnya cara untuk merapihkan mekanisme yang memang tadi perlu banyak masukan, perlu banyak perbaikan. Dalam konteks argumentasi yang disampaikan tadi misalnya kehilangan kendali dari para alek, ya saya rasa itu juga masalah di partai, bukan soal sistem pemilunya. Kita ambil contoh misalnya Perindo dengan 406 DPRD begitu ya, kita juga sama kok. Kita tetap lakukan kalau ada yang nggak jalankan perintah partai dalam konteks ADART partai, kita bisa PAW, kita bisa ganti, dan bahkan kita juga nggak jarang datang ke pengadilan menghadapi mereka di pengadilan. Jadi banyak juga memang situasi-situasi yang memang harus diambil keputusan. Ini soal wibawa partai, jadi nggak bicara soal
harus rubah sistem biar kemudian ini jalan dengan baik, nggak demikian gitu beda loh. Konteksnya ya, beda salah konteks sasaran. ya, di luar sasarannya. Jadi memang kita lakukan itu, bahkan ya saya sampaikan tadi misalnya nggak jarang kita ke pengadilan karena beberapa orang keberatan, silahkan tempuh mekanisme partai, ada mahkamah partai. Habis dari situ keberatan juga ke pengadilan, silahkan ke pengadilan, boleh kasasi dan lain-lain. Itu kita ladenin semua. Demi apa? Merapihkan tadi dan menegakkan wibawa partai gitu. Jadi nggak ada urusan dengan judicial review di MK yang sekarang sedang berjalan. Salah sasaran, dan harusnya mungkin kalau mau judicial review adalah undang-undang parpol begitu. Ya, lagi-lagi mungkin ini bisa menjadi sebuah pertimbangan tersendiri begitu ya. Oke, mungkin terakhir sebagai penutup, Uda Fadli, berarti malam hari 31 Mei adalah deadline dari pengumpulan kesimpulan begitu. Sampai dengan saat ini mungkin sudah ada informasi, udah berapa kesimpulan yang masuk? Ya, tadi sepertinya yang dikatakan oleh jubir Mahkamah Konstitusi, hampir bagian pihak sudah memasukkan ya. Kita tadi memasukkan sekitar pukul 10 pagi ya, sudah diterima oleh Mahkamah Konstitusi, dan tahapan berikutnya ya kita tinggal menunggu Mbak Fani, bagaimana kemudian Mahkamah Konstitusi menyelesaikan rapat permusyawaratan hakim mereka, kemudian mengambil putusan dan membacakan putusan. Nah, saya tentu saja masih yakin ya, ini tidak akan sampai jauh kepada menentukan sistem pemilu yang paling konstitusional seperti apa, tapi MK saya yakin akan menolak apa yang diminta pemohon, tapi dalam pertimbangannya saya menduga ya MK akan memberikan batasan-batasan dalam memilih sistem pemilu apa yang diperhatikan oleh pembentuk undang-undang. Nah, kalau kemudian nanti mau mengubah dan memperbaiki sistem pemilu, ya sabar saja sedikit, tinggal nanti setelah pemilu 2024 kita bisa lakukan itu. Gitu. Oke, baik. Lagi-lagi pokoknya kalau misalnya kita bisa mengambil sebuah konklusi atau kesimpulan sementara begitu, bukan kesimpulan di MK, kesimpulan dalam dialog malam hari ini. Apapun sebenarnya sistem proporsional yang akan dilakukan atau katakanlah sistem pemilu yang kita akan gunakan begitu, sebenarnya ada pros dan cons-nya, tetapi lagi-lagi harus tepat sasaran, kemudian juga mungkin tidak dilakukan di tengah proses pemilu tersebut sedang berlangsung, karena lagi-lagi pasti akan menimbulkan sebuah kontroversi yang lebih panjang begitu. Baik, Bang Doli, Bang Ahmad Doli Kurnia, kemudian juga Uda Fadli Ramadhanil, serta Mas Tama S. Langkun. Terima kasih sebelumnya atas waktunya Bapak-Bapak. Terima kasih sekali telah meluangkan waktunya di jelang long weekend akhir pekan ini. Sehat selalu Bang Doli, kemudian juga Uda Fadli dan juga Mas Tama. Terima kasih Mas Tama. Bang Doli. Kita ketemu lagi dan kesempatan. Selamat malam, Ya, sampai jumpa. Salam. Pemirsa MNC News Prime masih akan kembali setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami.